Yuk. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Assassination Classroom. Jadi film ini diadaptasi dari anime dengan judul yang sama dan mempunyai 2 season. Pernah kebayang gak sih? Kalian masuk semester baru, ada wali kelas baru, tapi wali kelasnya itu bukan manusia, melainkan sesosok alien berwarna kuning dengan bentuk seperti gurita yang berkepala besar dan memiliki banyak tentakel. Selain itu, kalian diperintahkan untuk membunuh wali kelasmu sendiri. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Yuk tonton sampai selesai. Film ini diawali dengan ditampilkannya sebuah bulan yang 70%-nya telah dihancurkan oleh alien. Dan alien itu menjadikan bumi sebagai sasaran penghancuran berikutnya. Hal ini membuat para militer di bumi sangat kewalahan. Karena pasukan militer terkuat di seluruh dunia sama sekali tidak berkutik di hadapannya. Namun yang menarik, alien ini menawarkan penundaan penghancuran bumi sampai 1 tahun ke depan. Dengan syarat, ia menjadi salah satu guru di SMP Kuno Higaoka. Menarik sekali ya, alien kok pengen jadi guru? Syarat itu pun diterima dengan maksud menyelamatkan bumi dan membuat strategi untuk membunuh alien itu. Cerita ini dimulai dari datangnya seorang intelijen bernama Karasuma dengan gurita kuning yang berkecepatan 20 mach. Asal kalian tahu, mach adalah pengukuran kecepatan berdasarkan kecepatan suara. Wih, nggak kebayang kan cepatnya gurita ini? Yuk. Ia memperkenalkan diri sebagai guru baru kelas 3E, di mana kelas ini adalah kelas buangan yang dikucilkan dan dijadikan bahan bulian. Jika kalian memasukinya, kalian akan merasa tidak ada masa depan di dalam kelas ini. Sekaligus, dia menceritakan bahwa dialah yang menghancurkan bulan hingga membentuk sabit. Ia juga berencana akan melakukan hal serupa terhadap bumi pada Maret tahun depan. Meskipun awalnya para murid kelas 3E terkejut karena berbeda sekali dengan penampilannya. Namun setelah itu, Karasuma menceritakan bahwa memang benar perkataan gurita kuning itu. Sebenarnya ini adalah rahasia negara. Hanya para pemimpin-pemimpin dunia yang mengetahui akan hal itu. Sebab jika menyebar akan menimbulkan kepanikan besar. Kemudian, kelas 3E SMP Kuno Higaoka diminta untuk membunuh gurita kuning itu sebelum bumi hancur, yang jangka waktunya kurang lebih 1 tahun. Dan sebagai hadiahnya, pemerintah menyiapkan uang 10 miliar yen atau setara dengan 1,1 miliar. Juga ia memperkenalkan dirinya yang akan menjadi guru di kelas itu. Dan dari situlah kelas pembunuhan atau Assassination Classroom dimulai. Kelas itu pun menjadi kelas pembunuh, di mana sang guru adalah targetnya. Dengan penawaran hadiah yang menggiurkan, membuat mereka semakin semangat untuk membunuh dengan alat yang sudah disiapkan pemerintah. Berbagai macam cara yang dilakukan para murid kelas 3E untuk membunuh gurunya itu, mulai dari menggunakan pisau khusus sampai menembak gurita tersebut dengan pistol angin yang berisi peluru anti gurita. Namun, pada nyatanya, tidak semudah itu. Dengan kecepatan secepat 20 mach atau jauh lebih cepat daripada pesawat jet, alien itu sangat gesit untuk menghindari peluru yang mereka tembakkan. Lalu muncullah seorang wanita bernama Miss Irina Jilevic. Ia merupakan pembunuh profesional yang sangat terampil. Awalnya, dia dikirim untuk membunuh gurita kuning tersebut. Sejak itu pula, ia menjadi guru bahasa Inggris mereka dan mengajarkan cara menjadi pembunuh yang elit. Pada suatu hari, gurita itu memberi tugas menulis karangan atau puisi yang baris terakhirnya berhubungan dengan tentakel. Seorang murid yang bernama Nagisa pura-pura selesai mengerjakan tugasnya. Ia berjalan ke depan dengan menyembunyikan pisau khusus di balik kertasnya. Dan ya, seperti biasa, cara itu tak berhasil.
Namun tanpa diduga, Nagisa membawa bom berisikan peluru anti gurita di tubuhnya atas permintaan siswa lain. Lagi dan lagi, rencana mereka gagal. Gurita itu berhasil menghindar dengan cepat. Dengan wajah menjadi merah atau marah, ia mengancam siswa yang menyuruh Nagisa untuk melakukan hal tersebut dan menceramai mereka agar tidak melakukan hal yang berbahaya. Lalu, ia memberikan pengetahuan pada mereka, cara untuk membunuh tanpa melakukan sebuah pengorbanan. Setelah itu, mereka malah mulai senang dan menyukai gurita tersebut. そんな生徒に暗殺する資格を胸を張れる暗殺をしましょう Tanpa diduga, ada siswi yang bertanya, yaitu Kayona. Ia menanyakan nama gurita itu. Gurita itu pun bingung. Lalu Kayona memberi ide dengan memberi nama Koro Sensei. Koro yang berarti tidak bisa dibunuh dan Sensei yang memiliki arti guru. Dan ia pun setuju. Dari situlah gurita kuning itu bernama Koro Sensei. じゃあさ、殺先生にしない？殺せない先生。なんか先生嬉しい Konflik kedua terjadi ketika murid pindahan bernama Akabane Karuma datang. Ia merupakan murid yang sangat cerdas, yang sebelumnya berada di kelas utama sama seperti Nagisa. Hal ini disebabkan karena ia telah melukai murid kelas A yang telah membuli murid kelas E. Dia adalah siswa yang pintar. Beberapa kali Koro Sensei terkena tipuannya yang menyebabkan tangan Koro Sensei melepuh. Mengetahui latar belakang Karuma, Koro Sensei lalu mengubah sikap Karuma tersebut dengan memperlihatkan kekuatannya menghukum Karuma. 見せてあげましょうカルマくん奪ってきたミサイルの火力を Namun cara menghukumnya cukup unik. Ia memberikan makanan kepada Karuma karena Karuma terlihat sangat pucat. Lalu memasukkan makanan yang lezat agar Karuma menjadi lebih sehat. Kemudian, Koro Sensei juga menggambarkan sedikit seni imut ke kukunya yang bertolak belakang dengan karakter Karuma. Ia pun mencoba melawan, namun dengan cepat Koro Sensei memasang celemek yang sangat imut. Karena beberapa triknya tidak berhasil, lalu Karuma melakukan trik yang berbahaya, yaitu ia terjun ke sebuah jurang dengan mengarahkan pistol kepada Koro Sensei. 俺殺せるよ Hal ini bertujuan saat Koro Sensei menolongnya, dia bisa langsung menembak Koro Sensei. Tapi sebenarnya sambil melompat, Karuma berharap dia akan mati saja karena stres dengan berbagai masalah dalam hidupnya, terutama dengan ayahnya sendiri. Koro Sensei berpikir cerdas, menolong Karma dengan menjadi jaring agar Karuma tidak dapat bergerak dan menembak. Lalu muncullah lagi dua murid dari kelas 3E. Ia merupakan robot bernama Ritsu. Ritsu ini adalah seorang wanita yang berkomunikasi melalui layar dan dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Tujuannya datang ke kelas 3E karena ia ingin membunuh Koro Sensei. Ritsu menyerang Koro Sensei dengan membabi buta. Maka dari itu, siswa yang lainnya menjadi tidak suka dengannya. Sampai suatu ketika, Ritsu dirantai oleh teman-temannya di kelas. Karena mereka sudah muak dengan Ritsu yang semaunya sendiri menembak Koro Sensei secara brutal. Dikala jam pelajaran berlangsung. Jelas, hal ini membuat murid lain merasa tidak nyaman. Belum lagi, mereka harus membersihkan sisa-sisa peluru dari hasil penembakan brutal Ritsu. Namun, berkat nasihat dari Koro Sensei, menyuruh Ritsu untuk lebih mengerti dan bergaul bersama teman-temannya. Dengan begitu, misinya membunuh Koro Sensei akan semakin mudah terlaksana. Dan keesokan paginya, Ritsu mengupgrade dirinya menjadi lebih ramah dan bisa bergaul dengan teman-temannya. サポートさせていただきます。ゆうかこのアプリ、あだ名つけるのうまい。リツ、よろしくね。 Beberapa hari kemudian, muncul siswa baru lagi bernama Itona. Ritsu menjelaskan ia dilatih dalam pembunuhan bersama dengannya. Tujuan Itona adalah membunuh orang yang lebih kuat darinya. Pada saat jam sekolah selesai, Itona mengajak Koro Sensei berduel di dalam kelas. Dan saat duel terjadi, dengan tiba-tiba tentakel Koro Sensei terpotong.
Alah. Yang ternyata Itona juga memiliki tentakel di rambutnya. Koro-sensei sempat mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Koro-sensei lantas sangat marah, dengan wajah yang memerah gelap sambil menanyakan dari mana dia mendapatkan tentakel itu. Itona berhasil menyudutkan Koro-sensei. Namun Koro-sensei juga dengan cepat berhasil mengalahkan Itona dengan pisau anti gurita. Melihat kekalahan itu, penjaga Itona membawanya pergi. Setelah beberapa bulan, siswa kelas 3E dididik oleh Koro-sensei dan Karasuma sebagai instruktur. Karena dianggap gagal, ia pun akan digantikan oleh Takaoka. Di awal, Takaoka terlihat sangat baik. Ia mulai memberikan makanan kepada siswa. Namun sifat aslinya tidak seperti itu. Terlihat cara mendidik Takaoka sangat keras. Ia memaksa siswa yang tak sanggup lagi untuk berlari. Sehingga salah satu siswa mengatakan ia lebih senang dididik oleh Karasuma. いけません。 Saat akan memukul siswa itu, Karasuma menghentikan Takaoka dan menyuruh menghentikan pelatihan itu. Takaoka pun menolaknya dan memberikan tantangan ke Karasuma berupa duel 1 lawan 1. Namun, hal tersebut bukan untuk Karasuma, melainkan untuk para muridnya. Ia menjelaskan, jika ada salah satu murid yang berhasil mengalahkannya, maka ia akan mengakui bahwa pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Karasuma bisa dikatakan berhasil. Dan ia akan pergi dari sekolah tersebut. 使う刃物も本物じゃなくちゃな。 Karasuma pun memilih Nagisa untuk melawan Takaoka berduel. Awalnya, semua teman-teman Nagisa bertanya-tanya, apakah Nagisa yang pendiam dan kadang dibully di kelas bisa mengalahkan Takaoka Sensei. Namun Karasuma yang sudah berpengalaman bertahun-tahun bisa mencium bahwa Nagisa memiliki suatu potensi wajib yang dimiliki para pembunuh. Dengan cepat pertandingan pun dimenangkan oleh Nagisa. Karena Takaoka tidak bisa membaca pergerakan Nagisa. Dan Takaoka pun pergi meninggalkan sekolah itu. Pada suatu hari, Koro-sensei akan mengadakan ujian dan akan memberikan keuntungan kepada para siswa. Setiap siswa yang mendapat nilai teratas dalam mata pelajaran akan memiliki hak untuk memotong salah satu tentakelnya. Jadi, ketika Koro-sensei kehilangan tentakelnya, maka ia akan kehilangan sebagian kecepatannya, sehingga memberikan kesempatan besar untuk membunuh Koro-sensei. Sejak saat itulah, Koro-sensei mengajari satu persatu muridnya agar mendapatkan nilai yang bagus, dan cara mengatasi kelemahan dalam bidang lain yang tidak disukai oleh para murid. 分身。 1本減らすと Beberapa waktu kemudian, para murid berhasil mendapatkan nilai yang baik. Tapi para murid menunda untuk membunuh Koro-sensei sekarang, dikarenakan mereka merencanakan pembunuhan Koro-sensei saat liburan musim panas nanti. Singkat cerita, pada liburan musim panas, para murid bersiap dengan persenjataan yang lengkap. Mereka akhirnya memotong tentakel Koro-sensei dan melakukan aksinya untuk menyiapkan air sebagai persiapan misi pembunuhan Koro-sensei. Karena selama ini yang mereka pelajari bahwa kelemahan Koro-sensei adalah air. Mereka menembakkan air di sekeliling Koro-sensei agar tidak bisa kabur dan menembaki Koro-sensei dengan peluru tajam. Namun rencana mereka gagal. Karena Koro-sensei merubah bentuk menjadi kristal yang hanya bisa pecah setelah 24 jam. Tak lama setelah itu, para murid tiba-tiba pingsan karena mereka terkena virus oleh ulah Takaoka. Dengan liciknya, Takaoka akan menyembuhkan murid-murid dengan penawar yang ia punya, dan syaratnya menukar Koro-sensei yang sudah menjadi kristal. 生徒たちの命を Nagisa dan Karuma bermaksud untuk menyerahkan kristal yang berisi Koro-sensei kepada Takaoka. Namun tiba-tiba Itona mengejar Nagisa dan Karuma. Tentu saja karena tujuan Itona adalah membunuh Koro-sensei sejak awal.
Sedangkan para murid yang lainnya merawat mereka yang terkena virus. Nagisa yang membawa Kuro-sensei lalu memanjat ke sebuah tower listrik. Di sana ia bersama Karuma yang sedang melawan Itona, yang sebenarnya Nagisa sudah memprediksi akan terjadi hujan. Maka dari itu, ia sengaja naik ke atas tower agar Itona terkena air hujan. Karena Itona juga lemah terhadap air, sama seperti Kuro-sensei. Namun Kuro-sensei aman dari hujan, karena berada dalam bola kristal. Kemudian, saat kembali ke sekolah dan melihat teman-temannya yang sudah disandra oleh Takaoka, dengan pintarnya Nagisa berhasil menipu Takaoka, yang sebelumnya sudah menukar Kuro-sensei dengan bola basket. Sedangkan Karuma menyelamatkan teman yang lainnya, dan ia berhasil mengalahkan Takaoka dan anak buahnya. Pada akhirnya, Kuro-sensei dibawa ke sebuah tempat oleh pemerintah untuk dihancurkan. Saat sebelum diledakkan, Kuro-sensei memberikan kata-kata ke muridnya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar untuk guru, selain melihat murid-muridnya tumbuh dan berkembang. Ia pun berterima kasih dan merasa senang bisa menjadi guru mereka. Dan misi membunuh Kuro-sensei pun berhasil. Para siswa sedih atas kehilangan Kuro-sensei. Namun tiba-tiba, Kuro-sensei berada di belakang mereka. Ternyata, usaha yang dilakukan oleh militer gagal untuk membunuh Kuro-sensei, sehingga Kuro-sensei kembali mengajar seperti dulu. Semua terlihat bahagia sambil menembak Kuro-sensei. Sebelum cerita ini berakhir, ada sebuah misteri, seorang penjaga Itona yang mengenakan jubah putih belum diketahui identitasnya, dan film pun selesai. Part kali ini melanjutkan cerita dari Assassination Classroom. Jadi cerita ini nantinya akan melanjutkan film sebelumnya. Namun pada part kedua ini banyak hal yang akan terungkap mengenai alasan dan kenapa Kuro-sensei menjadi seperti ini. Berikut alur cerita Assassination Classroom Live Action Part 2. Pada part 2 ini dimulai dari Kuro-sensei yang sudah kembali mengajar di kelas 3E. Di sini diperlihatkan dia mengajari satu persatu para muridnya. Yang mana dia membimbing para muridnya tentang apa yang tidak bisa mereka lakukan. Selain itu, Kuro-sensei juga mengarahkan para murid mengenai masa depan mereka. Dengan keadaannya seperti itu, Kuro-sensei sudah terlihat seperti seorang guru yang bijaksana. Beberapa saat kemudian, Karasuma sebagai wali kelas 3E mengumumkan sesuatu mengenai festival yang diadakan di sekolah Kunugigaoka. Saat itu kita juga diperlihatkan Itona yang telah belajar bersama. Jadi saat ini dia sudah berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Kembali ke Karasuma, di mana Karasuma meminta kelas 3E untuk membunuh Kuro-sensei saat festival tersebut dimulai. Kenapa seperti itu? Karena saat festival berlangsung, Kuro-sensei pasti akan kebingungan saat para muridnya menyerangnya. Jadi festival tersebut membuat celah yang besar bagi para murid untuk membunuh Kuro-sensei. Departemen Pertahanan telah mengirim seorang penembak jitu untuk membunuh Kuro-sensei. Dengan adanya hal tersebut, Karasuma menjelaskan lagi jika ingin membunuh Kuro-sensei, maka para murid harus mendahului penembak jitu tersebut.
Dengan kabar tersebut, para murid bergegas dan menyiapkan pentas festival sekaligus membuat cara agar Koro Sensei terbunuh dalam festival tersebut. Setelah beberapa lama, akhirnya festival sekolah telah dimulai. Kejadian lucu maupun hal yang menarik akan terlihat dalam festival tersebut. Para murid juga turut serta dalam festival tersebut sambil mencoba untuk membunuh Koro Sensei tanpa diketahui oleh siswa lainnya. Pada peristiwa tersebut, penembak jitu itu juga berada di sana untuk membunuh Koro Sensei. Namun tidak berhasil. Meskipun ia adalah seorang penembak jitu yang elit, malahan dia tertangkap basah oleh Koro Sensei. Akan tetapi Koro Sensei tidak membunuhnya lantaran Koro Sensei sudah tidak mau membunuh manusia lagi. Setelah festival tersebut berakhir, ada kejadian yang tak terduga lainnya, yakni salah satu muridnya yaitu Kayano ternyata memiliki tentakel yang sama seperti Itona dan Koro Sensei. Di sini Kayano berhasil menjebak Koro Sensei dan menyulitkannya. それそれ殺先生って Kayano juga mengungkapkan identitas sebenarnya bahwa nama itu adalah nama palsu. Dia juga menjelaskan bahwa dia adalah adik dari Yukimura Aguri. Mendengar hal tersebut, Koro Sensei sangat kaget. Ditambah bahwa Kayano adalah adik perempuan dari Aguri. Bersama itu pula, para siswa lain yang melihatnya sangat kaget bahwa Koro Sensei pernah membunuh seseorang. Saat itu Koro Sensei tidak mau menceritakannya, namun ia akan menceritakan masa lalunya di saat Kayano kembali lagi ke kelas. 大好きだよ殺先生必ずやれる今 Di tempat lain diperlihatkan Kayano yang sedang merenung dan mengingat kematian kakaknya yang tewas di pangkuan Koro Sensei. Karena hal tersebut, ia ingin membalaskan dendamnya. Selain itu juga dia menyuntikkan sebuah serum pada dirinya. Serum itu berfungsi untuk mendapatkan kekuatan yang sama seperti Koro Sensei. Setelah mendapatkan kekuatan tersebut, ia mencoba masuk ke dalam kelas SMP Kunugigaoka dengan tujuan dia bisa membunuh Koro Sensei. Kembali ke cerita, setelah kejadian itu Koro Sensei mencoba mengajak Kayano untuk kembali ke kelasnya. Namun sayangnya dia menolak. 終わらそう Dan terjadilah pertarungan yang disaksikan oleh para teman-temannya. Pertempuran tersebut cukup sengit karena Kayano bisa mengeluarkan api dari tentakelnya. Bukan hanya itu saja, dia juga berhasil menyudutkan Koro Sensei saat itu. Nagisa mencoba untuk menghentikan Kayano, sampai akhirnya Nagisa berhasil menghentikan Kayano lewat ciuman dari Nagisa. Di saat Kayano mulai lengah, Koro Sensei memanfaatkan hal tersebut untuk menarik keluar tentakel dari Kayano. 先生の急所であるネクタイの下のシーンです、渚君。今なら抜ける。 Setelah kejadian itu berakhir, Koro Sensei meminta muridnya termasuk Kayano mendengarkan masa lalunya. Saat sebelum menjadi monster, Koro Sensei adalah pembunuh bayaran yang sangat disegani. Sampai-sampai ia disebut sebagai Shinigami, yang berarti dewa kematian. Selain itu, ia tidak memiliki perasaan maupun keluarga. Ia juga menjadi pembunuh bayaran untuk bertahan hidup. Suatu hari, tiba-tiba dia dibawa ke suatu tempat. Ternyata dia dijadikan sebuah objek percobaan oleh ilmuwan yang bernama Yanagisawa. Ilmuwan tersebut memilihnya karena Koro Sensei adalah orang yang sangat pintar dan sangat mematikan. 反物質の研究に。今からお前の体は全体的に改造する。 Ternyata uji coba tersebut untuk membuat senjata dari manusia. Di saat uji coba, Yanagisawa meminta tunangannya yang bernama Yukimura untuk memonitoring Koro Sensei. Dan tepat saat itulah awal pertemuan antara Yukimura dan Koro Sensei. Penelitian tersebut sangatlah lama. Pada saat itu Yukimura memberitahu Koro Sensei mengenai dirinya yang menjadi guru dan masalah tentang tunangannya tersebut. Setiap harinya Yukimura selalu berbicara kepada Koro Sensei, terutama menjelaskan tentang dirinya yang tidak becus mengurus para muridnya. 悪いんですよね生徒。やっぱり
Suatu hari uji coba tersebut menunjukkan hasil. Koro Sensei bisa menggerakkan tubuhnya seperti yang dia inginkan. Di sini kita juga diperlihatkan hal yang sangat menarik, di mana Yukimura sangat mengagumi Koro Sensei. Koro Sensei lah yang bisa membuatnya senang. Selain itu, Yukimura juga mengatakan bahwa tentakelnya cocok dengan kepribadiannya. Ditambah lagi, tentakel tersebut akan bertambah stabil saat pengguna memiliki perasaan yang jujur. Beberapa hari kemudian, kabar buruk pun terjadi. Ternyata bulan bukan hancur karena ulas Koro Sensei, melainkan karena uji coba dari ilmuwan tersebut, di mana mereka menaruh tikus di bulan dan setelah 1 tahun dibiarkan, uji coba tersebut secara tak terduga bulan pun hancur akibat tikus tersebut. Dengan kegagalan itu, Yanagisawa berusaha untuk membunuh Koro Sensei. Setelah mengetahui hal tersebut, Koro Sensei pun tidak membiarkan dirinya mati sia-sia. Kemudian ia ingin mencoba kekuatan barunya itu sebelum mati. Namun sayangnya saat keluar dari tempat tersebut, gedung itu pun hancur dan korban dari kejadian tersebut adalah Yukimura. Dalam keadaan tersebut, Koro Sensei tidak bisa berbuat apa-apa. Koro Sensei tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu medis. Sebelum kematian Yukimura, Koro Sensei memutuskan untuk meneruskan jalan dari Yukimura, yaitu dengan menjadi guru dari kelas 3E. Itulah kenapa dirinya bisa menjadi seperti ini. Mendengarkan cerita masa lalu Koro Sensei membuat semua murid terdiam. Akibat peristiwa tersebut, Kayano akhirnya kembali ke kelas. Setelah kejadian itu, para murid merenungkan diri mereka masing-masing. Lanjut ke cerita, kelas 3E pun terpecah menjadi 2 kubu. Kubu pertama dipimpin oleh Nagisa, sementara kubu kedua dipimpin oleh Karuma. Kenapa seperti itu? Karena mereka berbeda sudut pandang untuk menentukan membunuh atau menyelamatkan Koro Sensei, di mana Nagisa memilih untuk tidak membunuh Koro Sensei, sedangkan Karuma ingin membunuhnya lantaran ia ingin Koro bangga menjadi seorang guru. Dan siapa yang menang, argumennya lah yang akan dipakai. 中学生の喧嘩大いに Beberapa waktu kemudian, pertarungan pun terjadi. Pertarungan tersebut sangatlah dramatis, ditambah teman-temannya menyaksikan pertarungan tersebut. Sampai akhirnya Karma mengalah karena ia melihat tekad kuat dari mata Nagisa. Maka seluruh kelas pun memutuskan untuk menyelamatkan Koro Sensei. Singkat cerita, Nagisa dan teman-temannya membuat sebuah obat untuk menyelamatkan Koro Sensei. Dan secara kebetulan pula mereka juga menemukan sebuah data yang bisa membuat obat tersebut. Dan setelah beberapa lama akhirnya mereka berhasil menyelesaikan obat tersebut. Di kemudian hari, pemerintah mulai bertindak untuk membunuh Koro Sensei, di mana pemerintah pun menyiapkan senjata laser untuk membunuh Koro Sensei. Mereka juga membuat sebuah penghalang agar murid tidak bisa masuk ke tempat tersebut. Selain itu, Departemen Pertahanan juga mengungkap semua siswa yang ingin masuk ke tempat tersebut. Bahkan Karasuma tidak bisa membiarkan para siswa masuk ke wilayah sekolah, lantaran ia tidak ingin para siswa terluka. Akan tetapi, Nagisa dan teman-teman tidak menyerah. Setelah mereka memasuki sekolah, mereka ditunggu oleh Karasuma. Namun di sini Karasuma tidak menghentikannya, malah ia mendukungnya. Jadi dengan dukungan dari Karasuma membuat kelas tersebut menjadi bersemangat untuk menyelamatkan Koro Sensei. Para murid dibantu oleh Irena, di mana Irena membuat keputusan yang sangat besar. Dia mengkhianati departemen untuk membantu para siswa. Selanjutnya diperlihatkan para murid kelas 3E mengacau di sana, di mana para murid mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari di dalam kelas. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka bisa bertemu dengan Koro Sensei. Pertemuan tersebut sangat mengharukan lantaran Koro Sensei tidak menyangka bahwa murid-muridnya mau menyelamatkannya. Pada saat yang sama pula, mereka memberikan obat untuk menyembuhkan Koro Sensei. Namun ternyata obat itu tidak membuat Koro Sensei sembuh. Saat itu Yanagisawa datang dan menjelaskan kenapa obat tersebut tidak bekerja. Di sini diperlihatkan Yanagisawa telah berbeda, di mana dia menyuntikkan serum untuk menumbuhkan tentakel. 私のデータが役に立った。 Namun di sini Karasuma tidak bisa menghentikan serangan Koro Sensei. Pertemuan tersebut sangat mengharukan lantaran Koro Sensei tidak menyangka bahwa murid-muridnya mau menyelamatkannya. Pada saat yang sama pula, mereka memberikan obat untuk menyembuhkan Koro Sensei. Di sini diperlihatkan Yanagisawa telah berbeda, di mana dia menyuntikkan serum untuk menumbuhkan tentakel. 私のデータが役に立った。
Namun dirinya berbeda dari yang lainnya, di mana ia berkali-kali menyuntikkan serum tersebut sampai-sampai membuat dirinya berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Di sini juga terungkap bahwa Yanagisawa sebelumnya adalah orang berjubah putih yang bersama Itona, dan setelah berubah menjadi monster, dia langsung menghajar Koro Sensei. Di sini Yanagisawa tidak berpihak kepada departemen, melainkan ini adalah egonya sendiri. Di hadapan Yanagisawa, Koro Sensei tidak bisa berbuat apa-apa lantaran Yanagisawa lebih kuat darinya. 見せてくれたその過程が Kayano mencoba untuk menyelamatkan Koro Sensei, namun nasib berkata lain, di mana Yanagisawa tidak segan melukai Kayano. Dengan kejadian tersebut membuat Koro Sensei menjadi marah. Secara tiba-tiba Koro Sensei mengeluarkan kekuatan penuh untuk membunuh Yanagisawa. Setelah kejadian itu, Koro Sensei menyelamatkan nyawa Kayano dengan teknik operasi yang ia pelajari. Kali ini ia terlihat sangat serius karena ia tidak ingin kehilangan seorang lagi. Apalagi Kayano adalah adik dari Yukimura Aguri. Setelah menyelamatkan muridnya, Koro Sensei pun melemah. Saat itu dia meminta para muridnya untuk membunuhnya. 君に立ち入る資格はない Namun kemudian diperlihatkan kesedihan para murid di saat akan membunuh Koro Sensei. Dan yang paling menyedihkan saat Nagisa mengucapkan selamat tinggal kepada Koro Sensei. Beberapa tahun kemudian, di mana kelas 3E telah lulus dan menjalani kehidupan mereka masing-masing, film ini diakhiri saat Nagisa sudah menjadi guru sekolah yang murid-muridnya kebanyakan bermasalah. Jadi dia memutuskan untuk menjadi guru karena dia ingin menjadi seperti Koro Sensei. Tamat.